Tes 1, 2, 3, suara jelas. Tes 1, 2, 3, apakah suara jelas? Tes 1, 2, 3. Tes, halo, 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Oke, selamat sore. Kita lagi bahas tentang depresi dan inflamasi. Jadi, sore hari ini kita cerita-cerita tentang seni untuk jemput. Oh ya, coba suaranya Pak masuk di HP-nya Ibu. Ya, selama beberapa dekade, ini kita udah dikasih tahu ya, terutama yang paling sering itu di iklan farmasi. Jadi di sana sering dijelaskan bahwa depresi itu cuma reaksi kimia, gitu ya. Artinya reaksi kimia yang terjadi menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan di otak. Gitu. Dan ini meskipun memang sebenarnya merupakan perbaikan ya dari ide-ide sebelumnya, tapi yang dimana sering dikatakan bahwa depresi itu adalah kegagalan moral gitu. Yang memang itu sebenarnya bukan kebenaran yang sepenuhnya ya. Karena masa sih gara-gara kita tidak menurut ajaran atau perintah dari yang di atas terus kita jadi depresi, itu terlalu menggampangkan ya menurut saya gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau pandangan saya lagi ya, pandangan saya itu jadi depresi itu adalah diagnosis kolektif. Artinya itu seperti kumpulan gejala ya, bukan satu kayak kita memudahkan sepertinya dengan satu kata bahwa depresi itu adalah ini, itu sebenarnya enggak seperti itu. Karena yang saya pahami itu adalah bisa menjadi sebuah kumpulan gejala. Ya, jadi kumpulan gejala itu jika Anda misalkan ya didiagnosis
depresi atau oleh dokter, oleh terapis, yang bahwa sebenarnya kadang-kadang kita atau dokter ataupun untuk menjelaskan penyebab depresi itu nggak spesifik. Kenapa? Karena lebih banyak kita hanya dikasih tahu gejalanya. Jadi kalau depresi itu gejalanya seperti ini. Karena saking kompleksnya ya penyebab depresi itu. Jadi bukan satu penyebab menyebabkan terjadinya depresi, nggak seperti itu. Jadi sekali lagi ini hubungannya dengan ada namanya interbeing yang saling berhubungan, yang saling berkaitan. Sebagai contoh yang sederhana, pisang goreng. Pisang goreng itu bukan berasal hanya dari pisangnya toh, gitu ya. Artinya kalau Anda yang tahu pakar pisang goreng, yang biasa menggoreng pisang goreng, tahu ya bahwa nggak cuma dari kualitas pisangnya, tapi kita juga perlu mempertimbangkan misalkan dari minyak yang kita pakai untuk menggoreng gitu. Kemudian tepungnya gitu. Kemudian cara menggorengnya gitu misalkan. Istilahnya panasnya api seberapa dan sebagainya. Artinya ada banyak faktor yang mempengaruhi, nggak cuma dari satu faktor. Nah, itu yang saya maksudkan bahwa depresi itu nggak cuma dari satu faktor, tapi banyak faktor yang saling berkaitan, yang saling berhubungan, akhirnya membentuk suatu keadaan depresi gitu ya. Nah, mungkin misalkan kita kayak ke dokter, kita akan dikasih tahu mungkin ada 4-5 gejala yang Anda rasakan gitu ya. Dari 9 gejala depresi mungkin Anda dijelaskan mungkin Anda seperti ini dan itu dikategorikan sebagai depresi ya. Seperti itu ya. Nah, sekali lagi penelitian terbaru menyatakan bahwa depresi itu bukan suatu gangguan tunggal. Namun kemungkinan besar disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya secara fisik bisa, psikologi bisa, dan juga sosial. Jadi sekali lagi bukan penyebabnya bukan tunggal ya, tapi bisa dari berbagai gabungan ataupun variasi-variasi yang seperti tadi di fisik, di mental, dan juga di sosial gitu ya pengaruhnya. Nah, ada penelitian terbaru yang bukan terbaru sih akhirnya selama dekade ini bahwa salah satu secara fisik atau secara biologis penyebab depresi itu adalah inflamasi atau peradangan. Nah, ini jadi subtema judul kita hari ini. Oke, welcome Luciana Sinaga yang sudah gabung. Kita lagi bahas tentang depresi dan inflamasi ya. Mudah-mudahan suaranya nggak ketutupan sama musik ya. Jadi itu, bahwa depresi itu salah satu penyebabnya secara biologis yaitu disebut sebagai peradangan. Oke. Nah, ini pemahaman baru akan menjadikan kayak kayak alat jadi ya, kayak tools baru untuk bisa kita mengatasi atau memerangi depresi. Karena peradangan itu terjadi di bagian tubuh di mana tidak cuma dari fisik. Artinya akibat dari gangguan mental pun bisa menghasilkan namanya peradangan. Misalkan gangguan bipolar, gangguan mental yang lain ya kayak kecemasan, skizofrenia, gangguan OCD ya, obsesi kompulsif, atau autisme, atau mungkin PTSD gitu ya. Itu juga menghasilkan mekanisme di tubuh sebagai peradangan.
Jadi karena kita lagi ngomongin peradangan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan mental, terutama yang spesifik saya bahas hari ini adalah tentang depresi. Yuk kita sama-sama diskusi, sama-sama belajar apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi depresi yang salah satu penyebabnya adalah karena peradangan atau inflamasi. Atau yang gampangnya seperti ini deh contohnya. Misalkan saat Anda lagi kena flu, kemudian flu parah lah anggap, yang dimana saat kita lagi flu, lagi pilek itu kok tiba-tiba kita gampang sekali sedih gitu ya, gampang sekali tersinggung, atau nggak bersemangat, nggak ada gairah, nggak ada apa ya, kayak nggak ada tenaga gitu. Nah, seperti itu mungkin yang bisa terjadi di tubuh kita saat kita mengalami namanya peradangan. Misalnya seperti tadi kita kena virus flu, tiba-tiba kita jadi sensitif, gampang marah, gampang tersinggung, sedih gitu, kemudian nggak pingin kemana-mana, pokoknya sensitif lah hari itu gitu. Nah, artinya di saat kita sakit, sistem kekebalan tubuh akan menghasilkan namanya respon peradangan yang akhirnya menyebabkan secara mental kita mengalami keadaan seperti itu, sensitif tadi. Nah, yang lucu ya kalau boleh dibilang, artinya depresi itu punya fungsi yang menyebabkan Anda tidak ingin kemana-mana gitu. Pingin diem, pingin tiduran, pingin rebahan, pokoknya males, mau ngapain aja males gitu. Nah itu mekanisme tubuh ya, itu mekanisme tubuh yang terjadi saat kita sakit, dan itu sangat alamiah sekali kalau di dunia hewan. Kalau teman-teman punya ternak atau punya peliharaan, kucing, anjing, coba amati. Di saat kucing, anjing sakit itu biasanya dia akan mencari sebuah tempat yang sunyi, artinya yang tidak ingin diganggu ya. Ya pokoknya dia ingin istirahat atau tidur atau apapun, pokoknya tidak aktif seperti biasa ya. Misalnya Anda punya kucing, punya anjing, itu kok tiba-tiba diem gitu. Nah, itu adalah mekanisme tubuh bahwa di saat kita sakit terjadi suatu kondisi depresi, artinya kita kok merasa lemas, lelah, nggak pingin kemana-mana. Itu ada tujuannya. Artinya tubuh akan menggunakan sumber dayanya untuk bisa melawan virus dan tanda petik menemukan obatnya gitu. Artinya apa sih yang cocok, sel darah putih apa sih yang harus dikeluarkan untuk jenis virus ini, untuk jenis bakteri ini dan sebagainya. Tubuh akan menggunakan mekanisme itu untuk mengatasi peradangan. Nah, menariknya, sekali lagi menariknya, di saat peradangan hilang atau kita mengalami penyembuhan, nah suasana hati itu akan membuat Anda seperti kayak punya energi lagi gitu, atau merasa lebih bahagia. Nah, karena itulah kita akan mulai paham bahwa sebenarnya sudah lama peradangan itu atau inflamasi itu akan menyebabkan suasana hati depresif istilahnya. Suasana hati yang membawa kita seperti tadi, males kemana-mana, males ngapa-ngapain dan sebagainya. Oke, saya batas ini dulu. Lanjut.
sebagai contoh yang paling parah lah, yang biasanya kena rematik atau istilahnya rheumatoid arthritis yang punya peradangan atau mungkin kanker gitu. Dia akan punya alasan kuat bahwa akan mengalami depresi yang berkepanjangan, ya cukup lama. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya, karena di dalam tubuh kita terjadinya inflamasi peradangan. Jadi model kayak rheumatoid arthritis itu kan konsepnya adalah peradangan autoimun. Jadi imunitas kita atau kekebalan tubuh kita itu menyerang dirinya sendiri atau menyerang sel-sel di dalam tubuh atau organ-organ di dalam tubuh. Nah, proses peradangan itu akhirnya mengakibatkan efek depresi yang dimana yang mengalami autoimun atau kanker itu kan cukup lama, sehingga depresi pun jadinya berlangsung lebih lama gitu ya dibandingkan yang kayak kena flu atau dan sebagainya. Nah, karena itulah makanya para ilmuwan mulai berasumsi bahwa ada reaksi psikologis terhadap stres penyakit yang menyebabkan depresi. Jadi ada reaksi psikologis terhadap stres penyakit yang menyebabkan depresi. Akhirnya penelitian terus berlangsung dan terus berkembang bahwa ternyata peradangan, stres, dan gangguan mental itu berinteraksi, artinya saling melengkapi ya, artinya saling ketergantungan gitu ya, artinya saling mempengaruhi gitu. Jadi di saat stres kita bisa menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun sehingga terjadi peradangan. Akhirnya karena peradangan akhirnya menyebabkan depresi. Atau mungkin punya masalah kesehatan mental, misalnya kecemasan yang tinggi gitu ya, kecemasan berat atau kecemasan yang sampai membuat panik dan sebagainya, sehingga itu menimbulkan stres, akhirnya muncul juga peradangan. Atau mungkin awalnya kita luka gitu, dan bagaimana terus di kaki dan sebagainya seperti pada penderita diabetes, akhirnya itu lukanya terjadi peradangan, akhirnya lukanya nggak sembuh-sembuh. Nah, itu juga menimbulkan stres dan akhirnya menghasilkan suasana hati depresi. Nah, seperti itu. Jadi saling mempengaruhi ya antara stres, kekebalan tubuh dan juga peradangan itu sendiri. Nah, stres bisa menyebabkan peradangan, kemudian peradangan menyebabkan gangguan suasana hati, dan gangguan suasana hati dapat menyebabkan lebih banyak stres, sehingga itu akan menciptakan lingkaran setan. Artinya, kalau kita bisa mengelola stres, kemudian menjaga tubuh kita dengan nutrisi yang bagus, dengan olahraga yang cukup, sehingga tidak terjadi peradangan. Nah, dan juga melatih mental kita untuk memiliki istilahnya mekanisme coping, mekanisme pertahanan diri yang efektif, sehingga kesehatan mental kita terjaga, sehingga ketiga-tiganya itu bisa memutus rantai dari lingkaran setan tersebut. Jadi itulah efek dari tiga hal yang saling mempengaruhi yang akhirnya menyebabkan Anda mengalami depresi dan sekaligus penurunan kekebalan tubuh yang efek dari peradangan dan juga stres yang meningkat. Makanya kita perlu menemukan solusi yang tepat untuk hal itu. Jadi misalkan pasien yang
kena tadi yang autoimun rheumatoid arthritis ya, yang radang sendi gitu ya, itu dia minum obat gitu ya, untuk mengurangi inflamasi ya. Jadi mulai minum obat anti radang istilahnya, akhirnya efeknya malah setelah peradangan berhenti menyebabkan namanya suasana hatinya berubah. Jadi suasananya jadi lebih ceria, lebih gembira gitu, sampai mengalami juga euforia gitu ya. Nah itu ternyata adalah efek samping istilahnya dari pengobatan untuk mengatasi peradangan itu. Akhirnya ini menjadi perdebatan, terutama seperti kita di kesehatan, di perawatan. Jadi memberikan obat untuk mengatasi peradangan dan juga berbagai jenis efek samping yang mungkin terjadi dalam jangka waktu yang lama, itu sering jadi perdebatan gitu ya. Nah sekarang di depresi dan gangguan suasana hati itu bukan hanya sekedar efek samping psikologis suatu penyakit, ternyata peradangan atau penyakit itu sebenarnya berkontribusi secara fisik terhadap depresi. Oke, dari tadi kita ngomongin peradangan, mungkin ada yang bingung apa sih peradangan itu. Nah, peradangan itu adalah respon sistem dari kekebalan tubuh kita. Nah, ini respon dari sistem kekebalan tubuh kita untuk melindungi kita dari ancaman. Jadi, ketika sistem kekebalan tubuh merasa ada ancaman, entah itu misalkan kesleo gitu, kita menginjak paku, kena duri, ataupun kena virus dan sakit yang lain, itu akan memicu peradangan di beberapa atau di bagian wilayah yang kena tadi, misalnya kayak kaki, kena duri, kena paku, ya akan terjadi peradangan di sana. Atau virus masuk juga terjadi peradangan yang kadang-kadang sifatnya sistemik. Nah, sistem kekebalan tubuh ini akan mengirim tentaranya ya, yang disebut sebagai makrofag. Makrofag, di mana atau yang temannya makrofag itu saya lupa ya apa namanya, yang sel darah putih ya, limfosit. Nah, limfosit. Jadi makrofag dan limfosit akan dikirim untuk menyerang patogen yang memang masuk ke dalam tubuh kita lewat tadi ya, lewat luka, lewat virus, bakteri atau apapun itu. Dan itu sistem kekebalan itu akan memerintahkan bagaimanlah caranya bahwa daerah tersebut akhirnya menjadi menghangat, istilahnya panas ya kalau istilah kita. Nah, proses peradangan itu kan tubuh akan merespon dengan menghangatkan atau menaikkan suhu tubuh gitu ya. Bahwa itu pun diteliti bahwa setiap 1 derajat kenaikan suhu tubuh kita itu akan terjadi 500 kali peningkatan kekebalan tubuh. Terjadi peningkatan 500 kali kekebalan tubuh kita. Nah, tapi kita sudah gampang sekali mengkambing hitamkan panas. Begitu panas kita langsung minum paracetamol, yaitu untuk penurun panas. Nah, yang terjadi di saat tubuh lagi menyerang, istilahnya lagi meningkatkan kekebalan tubuh dengan meningkatkan suhunya, kita malah minum penurun panas. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara? Kekebalan tubuh jadi menurun. Kenapa? Seperti tadi, di setiap ada kenaikan suhu tubuh 1 derajat itu akan terjadi peningkatan kekebalan tubuh 500%.
Jadi kalau kita menurunkan panasnya di tubuh itu, terjadi penurunan yang sangat signifikan untuk kekebalan tubuh. Nah, beda perlakuan dengan nenek moyang kita, leluhur kita. Kalau di Jepang, di kita pun juga sama di sini. Jadi kalau namanya terjadi seperti flu ya, ada peradangan, itu akan dikasih, kalau di luar namanya chicken soup. Sampai ada bukunya Chicken Soup of the Soul. Jadi dibuatkan mungkin sup hangat gitu ya, sup ayam yang hangat atau mungkin bubur, pokoknya sesuatu yang hangat yang bisa diminum. Nah, yang panas ataupun hangat yang diminum, yang tujuannya malah efektif. Kenapa? Seperti tadi, kalau terjadi peningkatan suhu tubuh, kekebalan kita lagi naik 500%. Jadi kalau kita terserang flu, kemudian kita minum yang hangat-hangat, kan suhu tubuh naik, sehingga itu malah menunjang keefektifan dari kekebalan tubuh itu. Atau misalkan untuk anak-anak diberikan kompres hangat, ternyata kompres hangat itu efektif sekali untuk mengatasi peradangan. Sekali lagi, kenapa? Karena kekebalan tubuhnya dinaikkan. Jadi saat suhu tubuh naik, kekebalan tubuh ikut naik. Jadi dengan pemberian kompres hangat, kemudian minum yang hangat-hangat, atau kadang diberikan selimut biar muncul banyak keringat gitu ya. Jadi suhu tubuh lebih hangat dengan kaki, misalkan diberikan kaos kaki biar tidak banyak terjadi pelepasan panas, sehingga efeknya suhu tubuh meningkat dan akhirnya kekebalan tubuh juga ikut meningkat. Itu beberapa trik yang selama ini dipakai, yang kadang-kadang kita pinginnya pakai jalan pintas dengan minum obat penurun panas gitu, misalnya paracetamol dan sebagainya, yang dimana seperti tadi suhu tubuh menurun, kekebalan tubuh pun ikut menurun ya. Oke, welcome yang baru datang. Siapa yang saya sapa-sapa dulu ya. Ada Yulia Karnaku, ada tahu bulat, ada salmon simbing, ada Iatiema, ada kandar gitu ya. Jadi itu bahwa peradangan itu adalah fungsinya, yaitu bagaimana kita makrofag dan limfosit itu menyerang patogen untuk memastikan daerah tersebut menghangat dan membengkak istilahnya. Kenapa? Ketika bakteri atau penyerang lain yang menyebar, sistem kekebalan tubuh itu akan berkomunikasi lewat kelenjar getah bening untuk meningkatkan respon peradangan di seluruh tubuh. Nah, beginilah cara tubuh kita melindungi diri dari ancaman dan untuk bisa tetap aman dan juga menyembuhkan. Nah, ini adalah reaksi yang luar biasa, istilahnya ini penyelamatan nyawa yang luar biasa yang dilakukan oleh tubuh kita. Namun, jika kita mengalami peradangan kronis ya, peradangan yang berlangsung cukup lama, di mana kekebalan tubuh itu tetap aktif, yang efeknya malah merusak jaringan sehat dan mengganggu penyembuhan. Nah, ini untuk peradangan kronis ya, peradangan yang berlangsung cukup lama. Akhirnya peradangan kronis itu menghasilkan namanya sitokin. Yang dulu, zaman-zaman dulu kan, zaman COVID itu ada namanya badai sitokin. Nah, sitokin atau istilahnya sitokin inflamasi dalam tubuh yang udah mencapai batas ambang tertentu, itu menyebabkan di otak saraf vagus, ada namanya saraf vagus, saraf yang terbesar di tubuh kita,
akan mengirim pesan ke otak untuk memicu respon peradangan itu sendiri. Nah, jadi saraf vagus itu melihat itu sebagai tanda bahaya sehingga akan dimunculkan lagi respon peradangan. Artinya ini musuh kok enggak habis-habis ya, kok terus menyerang, sehingga kita perlu bantuan lagi nih, tambahan tentara gitu ya, jadi untuk mengatasi peradangan ini. Makanya saraf vagus itu akan merangsang tubuh untuk mengalami peradangan. Jadi ini menyebabkan tentara kita atau makrofag itu jadi lebih sensitif, dia lebih marah, dia lebih agresif gitu ya istilahnya. Akhirnya itu yang melepaskan namanya sitokin. Nah, jadi kekebalan tubuh itu akan melepaskan sitokin. Jadi sitokin itu efeknya ya nggak cuma menyerang kuman. Sekali lagi, sitokin itu nggak cuma menyerang kuman, tapi juga bisa merusak jaringan sehat di seluruh tubuh dan di otak. Nah, ini yang bahaya. Jadi sitokin itu nggak cuma menyerang kuman, jadi istilahnya kayak tadi ya, tentaranya marah, yang dikeluarkan senjatanya nuklir. Jadi nuklir itu nggak cuma menghancurkan musuh, tapi juga menghancurkan diri kita sendiri, karena efek radiasi dari nuklir itu sangat berbahaya. Nah, seperti itulah terjadi dalam tubuh. Jadi yang dilepaskan adalah sitokin, sehingga itu tidak hanya menyerang atau untuk membasmi kuman, tapi juga organ-organ sehat kita yang ada di tubuh kita dan juga di otak kita yang kena. Selain itu, karena nyerangnya di otak itu kadang-kadang kita mengalami kayak hilang memori ya, kayak pikun, kayak lupa ingatan atau istilah gangguan kognitif, yang efeknya itu karena peradangan kronis tadi. Karena sitokin itu nggak menyerang tubuh saja, tapi juga menyerang otak gitu ya. Kemudian peradangan juga menurunkan namanya kadar hormon serotonin. Nah, ini adalah hormon kebahagiaan. Jadi hormon serotonin itu juga ikut turun akibat dari peradangan. Akhirnya itu juga bisa mempengaruhi tidur, mempengaruhi nafsu makan kita, dan juga mempengaruhi suasana hati kita. Nah, yang menarik, sekali lagi, yang menarik dari saraf vagus itu, saraf vagus itu punya mekanisme dua arah namanya, yang disebut sebagai eferen dan aferen. Jadi sebagai contoh, saraf vagus itu kan mensarapi nggak cuma paru-paru, jantung, tapi juga sampai ke usus, sampai ke kelamin kita ya. Jadi saraf yang sangat besar, yang istilahnya sebagai saraf yang mengembara gitu ya, karena jangkauannya sangat luas, dia sifatnya bisa timbal balik. Istilahnya otak memerintahkan usus gitu misalkan untuk mencerna, kemudian usus pun bisa memerintahkan otak gitu ya. Artinya untuk mengubah suasana hati. Nah, sebagai contoh yang sederhana lah, saat Anda makan coklat gitu, atau es krim, suasana hati itu ikut berubah jadi lebih ceria dan sebagainya gitu ya. Artinya makanan atau usus itu bisa juga mempengaruhi otak. Nah, itu kerjaannya, itu istilahnya proyeknya dari saraf vagus. Nah, saraf vagus inilah yang menghubungkan otak dengan pencernaan dan pencernaan dengan otak. Itu istilahnya gut-brain connection. Jadi dengan bisa mengirim informasi kedua arah, dia akan mengirim pesan ya dari usus atau mungkin dari tubuh ya tepatnya ke otak untuk meningkatkan lagi peradangan gitu ya. Ayo aktifkan lagi peradangan. Jadi pesan dari otak ke tubuh itu bisa datangnya istilahnya dari tubuh kita merespon ke atau memberikan perintah ke otak atau sebaliknya. Nah, itu sekali lagi yang berfungsi itu adalah saraf vagus.
Nah, salah satu penelitian yang terpenting ya, yang ini meneliti lebih dari 70.000 partisipan, bahwa ternyata tingkat CRP yang lebih tinggi adalah yang dimana CRP itu adalah penanda protein inflamasi, gitu ya. Penanda protein inflamasi yang semakin tinggi kadar CRP-nya dalam darah seseorang, berarti semakin besar kemungkinan ia punya pikiran yang kritis terhadap dirinya sendiri atau pikiran-pikiran negatif gitu ya. Jadi kalau depresi itu kan sangat sensitif, jadi segala sesuatu itu gelap gitu dilihat. Segala sesuatu itu cepat sekali mengkaitkan dengan hal-hal yang negatif gitu ya. Nah, ada juga studi yang lain yang menjelaskan bahwa ada 15.000 anak yang menunjukkan bahwa anak-anak dengan tingkat peradangan yang lebih tinggi memiliki resiko 50% lebih tinggi terkena depresi di saat usia 18 tahun. Nah, jadi kalau anak-anak yang gampang sakit apa dan sebagainya itu setelah diteliti nanti di umur 18 tahun itu sensitif sekali, artinya gampang depresi, gampang bad mood gitu, gampang suasana hati yang berubah, ya kayak generasi sad istilahnya, yang gampang sensitif ya. Ternyata efeknya itu karena peradangan yang terjadi di waktu anak-anak. Jadi sekarang ini banyak kasus-kasus peradangan yang menimpa anak-anak kita, sampai banyak terjadi gagal ginjal, sampai diabetes tipe 2 juga terjadi anak. Yang salah satunya adalah dari pola makan yang tinggi karbo, dan juga suasana hati ya. Sekali lagi seperti tadi, saling mempengaruhi antara suasana hati, kekebalan tubuh, dan juga stres. Ada juga penelitian yang lain mengatakan bahwa 45% orang yang dengan depresi yang tidak merespon dikasih obat, biasanya obat antidepresan ya, itu ternyata memiliki kadar CRP yang lebih tinggi, yaitu lebih tingginya 3 mg per liter. Jadi ini ya yang seperti tadi ya, kenapa peradangan atau CRP-nya tinggi itu salah satunya ya kayak penyakit autoimun, diabetes, obesitas, genetik, artinya atau usia gitu ya, yang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peradangan kronis. Tapi dari semua penelitian ternyata yang tertinggi adalah stres, menjadi penyebab paling umum dari peradangan. Oke. Jadi stres adalah penyebab paling umum terjadinya peradangan. Nah itu orang stres tuh, orang stres. Jangan seperti itu ya. Iya, jadi kalau yang udah stres itu kan gampang depresi, sehingga ya lagunya lagu-lagu sedih seperti ini. Oke, welcome. Ada Toto, ada Bintang Timur, ada Melati Putih, ada Yantiara, ada Kendaris, ada Samon Sambiring yang sudah gabung. Ya, sekali lagi kita lagi bahas tentang depresi dan inflamasi atau depresi dan peradangan. Tubuh kita akan menafsirkan ancaman mental atau emosional dengan cara yang sama seperti ancaman fisik. Nah, ini jadi 80% episode depresi adalah peristiwa yang menegangkan. Misalkan terjadi perceraian, kematian orang yang dicintai gitu ya. Dan itu sebenarnya nggak harus terjadi peristiwa besar ya yang memicu respon peradangan. Kadang-kadang hal-hal yang sederhana, misalkan berbicara di depan umum gitu, atau seperti ini live di TikTok, itu bisa menimbulkan stres, akhirnya menghasilkan namanya peradangan gitu.
atau mungkin ditolak, apa ya, di saat kita nembak terjadi penolakan gitu, itu juga akhirnya menimbulkan reaksi peradangan karena stres ya, ditolak. Atau kadang-kadang kalau sebagai karyawan gitu kan, kita punya targetnya harus sekian tercapai, itu akhirnya menghasilkan stres, dan itu juga bisa menyebabkan terjadi peradangan, sehingga kita jadi lebih gampang gitu kena virus. Artinya dikit-dikit kita pilek, dikit-dikit nggak batuk gitu ya. Salah satunya adalah karena stres tadi. Makanya kita perlu mulai belajar untuk mengatasi stres yang jangka pendek ini. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah ya dengan peradangan itu, karena ini adalah suatu mekanisme untuk menyelamatkan nyawa kita. Jadi kalau tidak terjadi sebuah peradangan, itu kayak kita nggak punya alarm gitu, kayak kita nggak punya satpam yang menjaga gerbang di depan kita. Akhirnya jangan sampai kuman itu lolos sehingga perlu berkembang, dan itu membuat seperti tadi terjadi badai sitokin ya. Makanya peradangan jangka pendek itu dibutuhkan, artinya sebagai alarm, sebagai penjaga agar kita tidak mengalami infeksi yang jauh lebih berat lagi, seperti itu. Nah, yang uniknya ya, yang sekali lagi uniknya, peradangan atau gejala depresi itu memainkan peran, namun kalau respon peradangan sangat sensitif terhadap misalkan kayak tadi ya, berbicara di depan umum, akhirnya ini yang menyebabkan jadinya lebih banyak penderitaan dan depresi, dan ini akan menyebabkan harapan hidup jadi lebih pendek. Artinya sekarang udah tahu ya, bahwa udah lihat daftar-daftar yang menyebabkan peradangan, jadi ini sangat relevan sekali ya. Sebagai contoh, misalkan terjadi pelecehan waktu kecil, trauma, itu punya kontribusi yang besar terhadap peradangan itu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa membantu mengobati depresi itu? Di saat kita mengalami depresi, kita membutuhkan lebih banyak pilihan pengobatan yang lebih terarah dan efektif daripada yang kita miliki saat ini. Jadi ini ilmuwan yang terkemuka mempertimbangkan untuk bagaimana mengurangi peradangan sebagai suatu pilihan. Nah, itu salah satu seni untuk mengatasi depresi adalah dengan mengurangi peradangan. Nah, ini jadi bentuk pilihan baru ya istilahnya ya, untuk mengatasi depresi, yaitu dengan mengurangi peradangan. Oke, segitu dulu biar nggak berat-berat. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada alam baka, ada breva, ada melati putih, ada bintang timur, ada Bertus lanus. Oke. Oke, itu aja dulu, saya sapa-sapa ya. Terima kasih.